Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lasttika Jani Pinto dengan NIM 2019-013-022. Di sini saya akan mereview tugas dari mata kuliah akuntansi biaya proyek dengan topik pengenalan estimasi biaya. Dalam pengenalan estimasi biaya ini akan ada 4 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama yaitu pengertian dari estimasi biaya itu sendiri, yang kedua tipe-tipe dari estimasi biaya, yang ketiga work breakdown struktur atau WBS, yang keempat yaitu quantity take off atau QTO. Estimasi biaya adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas data untuk mempersiapkan proyeksi cerdas dari biaya yang diantisipasi dari suatu proyek. Atau dengan kata lain, estimasi ini sebagai dasar untuk menentukan apakah sebuah kegiatan atau proyek layak dilaksanakan atau tidak. Yang berikutnya itu semua biaya proyek diestimasi, dan untuk itu mempersiapkan penawaran dalam bentuk kontrak lump sum, yang kedua kontrak harga satuan, yang ketiga kontrak negosiasi dan harga maksimum yang dijamin, dan yang terakhir yaitu kontrak biaya plus atau cost plus kontrak. Berikutnya itu proses estimasi harus dijadwalkan untuk setiap proyek dimulai dengan tanggal pertemuan pra penawaran atau pra proposal, dan penyelesaiannya itu saat penawaran atau proposal jatuh tempo. Berikut ini yaitu gambar proses estimasi, di mana dari estimasi ini hasil akhirnya itu berupa final bid or proposal atau penawaran atau proposal. Yang berikutnya itu tipe-tipe dari estimasi biaya. Yang pertama yaitu estimasi awal. Estimasi awal ini itu menggunakan data proyek yang tidak lengkap, di mana di estimasi awal ini dapat dikembangkan oleh kontraktor atau arsitek berdasarkan informasi yang terbatas dan disusun dengan cukup cepat. Estimasi ini tidak diharapkan menjadi selalu pasti atau juga tidak selalu akurat. Anggaran ini sebesar 10-20% yang untuk sudah akurat. Estimasi awal ini juga sering disebut sebagai estimasi biaya konseptual. Anggaran kasar atau raw order of magnitude atau ROM dapat disusun dari sebuah kumpulan gambar konseptual, dapat diestimasi dengan cukup cepat menggunakan yang pertama yaitu meter persegi dari harga satuan lantai, yang kedua harga perakitan, yang ketiga anggaran subkontraktor, dan yang terakhir yaitu presentasi tambahan untuk kondisi umum. Yang kedua yaitu estimasi terperinci atau detail estimate. Dalam estimasi terperinci ini menggunakan gambar yang sudah lengkap dan spesifikasi, dan membutuhkan waktu yang paling lama untuk dipersiapkan. Yang ketiga itu menghabiskan biaya paling banyak bagi kontraktor dalam hal sumber daya personal untuk penyelesaiannya, dan menghasilkan angka akhir yang paling akurat
dan juga biasanya gambar dan spesifikasi yang telah selesai yaitu sekitar 90 sampai 95%. Dalam estimasi terperinci ini menggunakan penawaran lump sum. Dalam estimasi terperinci ini memiliki proses estimasi rinci yang mencakup, yang pertama itu quantity take off, yang kedua rekap harga, yang ketiga estimasi awal subkontraktor, yang keempat kondisi umum job site, yang kelima yaitu subkontraktor dan pemasok kompetitif, dan yang terakhir yaitu pilihan markup. Yang ketiga yaitu estimasi semi terperinci atau semi detail estimate. Dalam estimasi semi terperinci ini menggunakan kontrak GMP, di mana yang dihasilkan adalah campuran anggaran dan estimasi terperinci. Yang berikutnya itu Work Breakdown Struktur atau WBS. Struktur rincian kerja atau WBS untuk proyek tersebut adalah garis besar awal dari item pekerjaan penting yang akan memiliki pertimbangan biaya atau jadwal terkait. Di mana WBS ini dengan kata lain yaitu melakukan pembagian kerja atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini bertujuan untuk agar proses perencanaan proyek ini memiliki tingkat yang lebih baik. Sebelum quantity take off dan harga yang rinci disiapkan, estimator ini harus mengembangkan gambaran umum ini dari semua pekerjaan yang akan dimasukkan di WBS. Estimator ini harus perlahan membalik gambar dan spesifikasi serta mengembangkan pemahaman yang baik tentang. Yang berikutnya itu estimator harus perlahan membalik gambar dan spesifikasi serta mengembangkan pemahaman yang baik tentang jenis proyek dan sistem membangun proyek yang disertakan. Alat lain yang mungkin digunakan tim konstruksi pada tahap ini adalah daftar item proyek, yaitu pada dasarnya adalah struktur rincian pekerjaan dengan kolom yang menunjukkan tenaga kerja langsung dan bahan dari subkontraktor. Ini merupakan contoh work breakdown struktur atau WBS, di mana di sini kita lihat di door and windows itu dipilah lagi menjadi beberapa, begitupun seterusnya. Yang berikutnya yaitu quantity take off atau QTO. Setelah struktur rincian
kerja atau VBS dikembangkan, estimator mengambil kuantitas material secara langsung dari gambar. Estimator menyiapkan quantity take-off dengan melakukan pengukuran rinci dan jumlah setiap item pekerjaan yang dipilih tim untuk dilakukan sendiri. Proses quantity take-off dimulai dengan urutan item pekerjaan yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Dalam pengurusan pekerjaan estimasi dengan cara ini nantinya akan dibantu dengan penyusunan jadwal dan juga akan dibantu dengan pengembangan sistem pengendalian biaya proyek atau controlling biaya proyek. Nah, berikut ini adalah contoh dari quantity take-off atau QTO. Kita dapat lihat gambarnya, yaitu di deskripsinya itu ada kolom 6 kali 6,5 inch dengan quantity atau jumlahnya itu 40 dan LWH-nya itu yaitu panjang, lebar, dan tingginya dengan total yaitu 500 dan total semuanya yaitu 37,1 ton. Strategi atau pendekatan estimasi berbeda-beda terhadap masing-masing dari 3 jenis estimasi utama dan level detailnya akan berbeda juga. Keakuratan suatu estimasi berbanding lurus dengan keakuratan dokumen dan waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan estimasi juga mengikuti garis yang sama. Semua estimasi memiliki elemen utama atau kategori biaya yang diantaranya memerlukan upaya yang lebih rinci oleh para estimator dan lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai pengenalan estimasi biaya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.